Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari, bahas kabar Indonesia. Ngaso Mustaqim kali ini ingin membahas tentang Isra Mi'raj dalam kajian atau telaah ilmiah. Karena Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa, saking luar biasanya sehingga khususnya bagi bangsa Indonesia dan terkhusus lagi bagi umat Islam Indonesia itu menjadi hari besarnya, salah satu hari besar atau salah satu hari libur yang diperingati oleh umat Islam Indonesia, dan hampir di seluruh jazirah Indonesia ini, mulai Sabang sampai Merauke, biasanya ada masjid-masjid atau sekolah, bahkan kantor-kantor juga memperingati hari Isra Mi'raj ini. Untuk membahas Isra Mi'raj ini, kebetulan saya punya satu tulisan atau artikel yang juga menjadi bagian dalam buku saya, Reformasi Moral. Dalam buku ini tercatat pada bagian ke-38. Baik, saya bacakan dulu ya. Judulnya Telaah Ilmiah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan satu peristiwa luar biasa yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya. Saking luar biasanya sampai-sampai peristiwa ini dijadikan isu sentral untuk menjatuhkan kredibilitas dan kenabian Muhammad sendiri oleh para penentangnya. Menurut mereka atau para penentang Nabi ini, kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian aneh, tidak masuk akal, bohong dan mengada-ada, sehingga Muhammad pun diberi kesimpulan gila oleh mereka. Dante, seorang penulis kenamaan Italia, ikut-ikutan menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dalam Divina Comedianya bahwa Isra Mi'raj itu sebagai komedi ketuhanan dalam tanda petik. Bukunya Dante ini seakan menelanjangi Muhammad SAW sebagai seorang doyok, kadir atau dono yang tengah melucu. Subjudul, benarkah Isra Mi'raj tidak masuk akal? Isra Mi'raj adalah nama travel atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa atau Palestina, kemudian menuju ke langit 7 dan menuju Sidratul Muntaha dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh hanya dalam waktu 1 malam atau lailan. Yang pertama kali harus dihayati agar seseorang percaya terhadap peristiwa tersebut adalah bahwa Muhammad melakukan perjalanan bukan atas kehendak sendiri, bukan karena dalam tanda petik kemampuan Muhammad pribadi, tapi sebagaimana firman Tuhan sendiri dalam surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah, yang artinya Maha suci Allah yang telah mengisrakan atau memperjalankan hambanya. Dalam ayat itu amat sangat jelas bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita ragu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta ini, maha kuasa, sehingga ia pun mampu menjemput hambanya dengan mengutus Jibril dan buruk sebagai kendaraannya. Kedua, buruk sebagai, dalam tanda petik, sebagai pesawat yang ditunggangi Muhammad dalam perjalanan itu. Bila kita gali dari akar kata bahasa Arab dalam ilmu nahwu dan shorof, berasal dari kata al-barku, sama dengan kilat, sehingga buruk tentulah sebuah sesuatu dalam tanda petik, entah berbentuk binatang atau lainnya, dari jenis kilat, sinar atau cahaya. Dalam ilmu alam, kecepatan cahaya terukur sebagai kecepatan
yang luar biasa cepatnya. Sebagai gambaran, bila kita sorong atau pencet saklar sebuah lampu senter, dengan serta-merta cahaya itu melesat jauh, cetet, cas, melesat jauh, sehingga ya sesuai kemampuan stromnya. Kalau baterainya banyak, besar-besar, atau stromnya habis dicas yang masih baru dicas ya, masih kuat stromnya, maka begitu pencet langsung cahayanya melesat dengan cepat. Semakin besar strom, semakin cepat cahaya itu berlari. Berkaitan dengan hal ini, Roger Penrose, seorang fisikawan, pernah meneliti sebuah teori penyensoran langit, di mana katanya akibat melengkungnya ruang waktu, lubang hitam yang tidak berpusing tidak mempunyai ergosfor, tetapi langsung membangun sangkar peristiwa pada lingkaran Schwarzschild-nya, sehingga ruang langsung menukik jatuh masuk ke dalam dengan kecepatan cahaya. Hal ini menyebabkan singulari atau kemanunggalan disembunyikan dari penglihatan dunia luar. Nah ini ya, teorinya Roger Penrose itu senada dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 14 yang artinya, dan jika kami atau Allah telah membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, maka tanpa kesukaran lagi, lalu mereka akan dapat terus-menerus naik ke atasnya. Saudara, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah menuju langit hingga lapis ketujuh adalah dengan menembus dimensi waktu. Secara teknologi, penembusan dimensi waktu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memilih sifat-sifat benda, lalu dengan teknologi penyinaran benda itu dirubah menjadi berkas foton. Kedua, dengan sistem pelindung medan elektromagnetik seperti mesin percepatan zarah. Pesawat dapat melesat dalam kecepatan bahkan melebihi cahaya, sehingga teori itu sesungguhnya memungkinkan bagi manusia untuk menciptakan pesawat yang mampu menembus ergosfer dengan kecepatan super tinggi. Nah ini saya kutip dari buku karya S. Anwar Effendi tahun 1992. Hanya untuk saat ini ilmu manusia belum sampai ke sana dan masih sangat kecil bila dibandingkan ilmu Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah sendiri, aku tidak memberikan ilmu kepada engkau, kepada kamu manusia itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Artinya ilmu Allah sangat tinggi, sangat besar, sementara manusia itu hanya sedikit saja yang Allah berikan. Kemudian subjudul berikutnya, Nabi Muhammad melalui 3 peristiwa dalam Isra Mi'raj itu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ada 3 tempat dan 3 peristiwa, yaitu Isra, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit hingga ke lapis 7. Dan ketiga, peristiwa di Sidratul Muntaha, pertemuan dalam tanda petik antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam membicarakan Isra, Al-Quran menyebutkan kata-kata linuriyahu min ayatina, yang artinya untuk kami atau untuk Allah perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Kemudian ada ayat lainnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang artinya sungguh Muhammad telah melihat sebagian
dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar, yang hebat. Dalam ayat Isra disebutkan ira'ah minallah, atau diperlihatkan oleh Allah. Sedangkan dalam ayat Mi'raj disebutkan ro'a binafsihi, Muhammad melihat dengan sendirinya. Apakah maksudnya ini? Untuk menjelaskan masalah ini, ada baiknya kita merujuk pendapat Syekh Muhammad Matawalli Asy-Sya'rawi. Sebelum membahas Isra Mi'raj lebih jauh, Syekh lebih dahulu menjelaskan kata Subhana, Maha Suci Tuhan, yang menjadi kata pembuka pada ayat Isra itu. Subhana berarti tanzih, yakni mensucikan zat Allah dari unsur-unsur zatiyah makhluk, dan mensucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Intinya, zat, perbuatan, dan sifat Allah pasti berbeda dengan zat, perbuatan, dan sifat makhluk ciptaannya. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi makhluk, antara lain manusia, bisa mungkin bagi Allah. Peristiwa Isra adalah peristiwa ardiyah, masih di atas bumi dan bersifat bumi. Sehingga kemampuan penglihatan Muhammad masih seperti manusia biasa atau qaunun al-bashariyah. Itulah sebabnya agar Muhammad bisa melihat sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah perlu memperlihatkan linuriyahu, ira'ah minallah, kepadanya, kepada Nabi Muhammad, tentang peristiwa-peristiwa visual, antara lain melihat suatu kaum yang memukuli kepalanya sendiri, berenang dalam lautan darah, ada juga yang menanam padi langsung menuai, dan lain-lain. Sebagai perumpamaan, ingatlah mikroskop. Orang dengan mata telanjang tidak bakal mampu melihat benda-benda berukuran yang sangat kecil. Tetapi dengan bantuan mikroskop, semua jenis kuman bisa terlihat. Di sini penglihatan manusia dibantu oleh benda itu. Begitupun penglihatan Nabi Muhammad pada saat itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang Mi'raj. Kenapa dalam peristiwa ini justru Muhammad ro'a, melihat dengan sendirinya, tidak dibantu lagi oleh Allah? Ini menunjukkan sebelum menuju ke langit, agar mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di langit, Muhammad memerlukan perubahan dari zatiyah al-bashariyah, ya, zat berjenis manusia dengan segala kemampuan manusiawinya, qaunun al-bashariyah, melalui kekuasaan Allah, Muhammad mengalami perubahan menjadi zatiyah malaikiyah atau jenis malaikat. Sosoknya masih Muhammad, tetapi dia seperti sublimasi, ya. Jadi sudah punya kemampuan seperti kemampuan malaikat, dengan segala kemampuan para malaikat atau qaunun al-malaikiyah. Dalam kondisi seperti ini, Muhammad pun tentu ending, ya, untuk melihat dan berdialog dengan para penghuni langit dengan kemampuan dirinya saat itu yang sudah dirubah oleh Allah. Nah, ketika hendak menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Tuhan, dengan Allah, Muhammad pun mengalami perubahan berikutnya dari zatiyah malaikiyah menjadi malaikiyah fauqal malaikiyah, melampaui zatiyah malaikat. Sehingga saat itu Muhammad pun tidak diiringi lagi oleh malaikat Jibril, sebab Jibril tidak mampu lagi untuk mendampinginya, mengingat Jibril tetap zatiyah malaikiyah. Nah, kalau Nabi Muhammad sudah malaikiyah fauqal malaikiyah, di atas
malaikat. Saat itu Jibril menyatakan kepada Nabi, aku hanya sampai di sini. Dalam Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah, sejauh 2 busur panah atau lebih dekat lagi, dan saat itu ia langsung menerima titah atau khitab dari Allah, terutama tentang kewajiban sholat 5 waktu bagi umatnya, dan bertemu, dalam tanda petik, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Kesimpulannya, yang perlu ditekankan di sini adalah peristiwa itu adalah kehendak, kemauan, dan perbuatan Allah Maha Besar dan Maha Bisa, sehingga tidak mustahil ya hal itu terjadi. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama ya. Ya, soalnya sekarang ini kan orang sok-sok harus masuk akal, harus ilmiah. Nah, ini juga kalau kita kaji lebih dalam, lebih ilmiah dari ilmiah biasa. Karena ilmiah biasa itu hanya sesuai dengan kemampuan panca indera manusia, tetapi ilmiah ini lebih tinggi dari ilmunya manusia, karena Isra Mi'raj itu menggunakan ilmu Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam olahraga.